Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini tepatnya hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 atau tepatnya tanggal 27 Rajab tahun 1444 Hijriah ya. Biasanya di malam 27 Rajab diperingati sebagai malam Isra Mi'raj ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk berisra Mi'raj ya. Tema kali ini adalah berisra Mi'raj, berpikir out of the box ya. Kesempatan ini saya tidak menyampaikan bahan presentasi ya, tapi saya ingin menyampaikan secara percakapan saja, dan semoga bisa ditangkap pesan yang ingin kita sampaikan. Hadirin sekalian, kenapa saya ungkapkan judul seperti itu? Mari berisra Mi'raj. Emang bisa? Paling begitu ya pertanyaannya. Nah, tentu bisa ya. Cuma memang kita berpikirnya harus di luar dari kebiasaan. Kenapa saya ungkapkan tema seperti itu? Kalau kita mengutip ayat Al-Qur'an, disebutkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Perilaku atau teladan yang ada pada sikap kepribadian Rasul itu menjadi teladan buat kita ya, menjadi contoh, menjadi uswah hasanah ya. Nah, hadirin sekalian, kalau Nabi melakukan safari atau berisra Mi'raj, bagaimana kita mencontohnya ya. Nah, hadirin sekalian, saya akan ungkapkan bahwa kita bisa mencontohnya seperti apa. Namun sebetulnya sih selama ini sudah kita alami, cuma kita belum menyadarinya ya. Makanya saya ajak Anda untuk berpikir di luar kebiasaan, di luar selama ini yang alur yang kita pikirkan ya. Bukan berarti berpikir ngawur, berpikir ngaco dan sebagainya, tapi memang satu ketika kita juga harus berpikir di luar dari kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan yang ada selama ini. Kalau misalnya kita berhitung misalnya ya, karena kita berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Tapi boleh juga sekali-sekali kita berhitungnya acak lah kan begitu ya. Misalnya 1, kemudian 10, kemudian 50, 100 dan seterusnya ya. Dan itu bukan berarti tidak masuk kepada logika ya, itu tetap bisa dicerna dengan akal pikiran kita. Nah, hadirin sekalian, kalau yang selama ini kita sudah merekam kebiasaan bahwa ada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dijalankan, ada yang menganggap baik secara fisik dan jiwanya, atau ada yang menyatakan bahwa yang diperjalankan hanya ruhnya saja dan sebagainya, dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C dan seterusnya ya. Nah, itu berpikir yang selama ini kita tangkap. Nah, saya ingin mengajak sama-sama kita berpikir dengan data yang sama, namun dengan sedikit kebiasaan yang berbeda. Kalau nanti pada sesi ini saya banyak memberikan contoh, itu agar kita bisa menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan dengan lebih mudah ya. Karena kalau kita buka Al-Qur'an juga, di Al-Qur'an banyak sekali contoh-contoh perumpamaan, misal-misal yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Hadirin sekalian, sekarang kita ingin bicara perjalanan fisik ya. Perjalanan fisik yang mungkin kita harus mengikuti perjalanan yang melanglang buana ya, di semesta jagat angkasa. Ketika kita contoh ya, misalnya ketika naik kereta api ya. Kita naik kereta, kemudian di dalam sebuah gerbong
kemudian ada porsi tempat duduk kita. Nah, kalau misalnya kita duduk di sini, kemudian ada tetangga kiri kanan kita atau depan belakang kita, ya. Misalnya di kanannya ada si A, di kiri ada si B, ada si C, dan seterusnya, ya. Nah, mungkin kita sepanjang perjalanan bisa berinteraksi dengan tetangga kiri kanan kita atau depan belakang. Atau mungkin kalau pengen capek sedikit, kita bisa berdiri, berjalan ke sana kemari dalam satu lingkungan, satu gerbong. Atau mungkin pengen lebih jauh lagi, kita bisa berinteraksi dari gerbong yang satu ke gerbong yang lain, ya, dalam satu penumpang kereta api itu. Atau misalnya kalau kita naik pesawat, ya mungkin kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa berdialog dengan sesama penumpang itu, yang mungkin yang ada di kiri, yang ada di kanan, atau yang ada di depan dan belakang. Nah, pengen capek lagi, pengen jauh sedikit, ya mungkin bisa kita keluarkan kita beranjak dari kursi kita bisa berinteraksi dengan penduduk atau penumpang lain yang ada di depan atau di belakang, ya. Tapi kalau di pesawat jarang, ya. Nah, hadirin sekalian, itu perjalanan yang kita lakukan pakai kereta atau pakai pesawat, atau mungkin dalam sebuah bis misalnya, kita bisa berinteraksi dengan yang ada di situ saja, ya. Nah, ketika kita ada di muka bumi, ya, ketika ada di muka bumi, maka kita bisa berinteraksi, ya, dengan keluarga, dengan tetangga kiri kanan, atau dengan teman-teman yang ada di tempat yang lebih jauh, ya. Atau mungkin kita berinteraksi dengan yang mungkin lebih jauh lagi, mungkin keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri dan sebagainya. Tapi itu hanya maksimal sebatas penduduk yang ada di bumi. Sama seperti tadi, misalnya naik bis, ya maksimal hanya bisa berinteraksi dengan penduduk yang ada di dalam bis. Atau misalnya naik kereta, ya maksimal hanya penduduk yang ada di dalam gerbong atau di gerbong-gerbong lain dalam satu rangkaian kereta. Atau misalnya dalam satu pesawat, yang mungkin maksimal hanya bisa berinteraksi dengan semua yang ada di penumpang pesawat. Nah, ketika kita ada di muka bumi, kita maksimal berinteraksi dengan seluruh penduduk bumi, ya, yang mungkin maksimal kita bisa. Kita tidak bisa berinteraksi dengan penduduk di luar bumi. Nah, hadirin sekalian, ketika kita melakukan perjalanan fisik, ya, melakukan perjalanan fisik dari titik A ke titik B, baik itu naik kendaraan, naik kereta, atau naik pesawat, ya, sepanjang perjalanan itu kita bisa berinteraksi dengan yang ada di lingkungan. Kemudian kita paling hanya bisa menyaksikan, melihat pemandangan yang ada di depan, belakang, kiri, dan kanan, ya. Nah, sepanjang perjalanan itu, maka kita bisa menangkap pesan, menangkap informasi, kita bisa melihat berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya sepanjang perjalanan kita tidur saja, maka sampai di tujuan kita tidak tahu apa-apa, ya. Tahu-tahu sudah sampai di tujuan, ketika ditanya ada apa saja sepanjang perjalanan, kita tidak bisa jawab apa-apa. Tapi ketika kita sepanjang perjalanan menikmati, kita bisa menyaksikan, kita bisa menyerap informasi yang ada di sepanjang perjalanan, maka sampai di tujuan kita bisa bercerita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan sepanjang perjalanan dari titik A ke titik B sampai tujuan. Nah, hadirin sekalian, ketika kita berada di atas permukaan bumi, nah, harus kita tahu bahwa bumi itu sekali berputar, ya, pada porosnya itu jarak tempuhnya adalah 0,5 km per detik, ya. Jadi 1 detik itu sudah bergeser posisi kita itu di muka bumi itu sejauh 0,5 km.
Berarti bagaimana kalau misalnya perputaran bumi itu selama 24 jam? Maka yang tadinya 0,5 km tinggal dikali saja 0,5 km per detik dikali 60 detik dikali 60 menit ya, dikali 24 jam ya. Maka itu kira-kira total satu hari 24 jam itu bumi sudah mengajak kita untuk berputar, bumi sudah mengajak kita untuk berjalan-jalan sejauh 43.200 km kurang lebih. Ya, itu baru peristiwa yang terjadi ketika kita berada di atas permukaan bumi, kemudian bumi itu mengajak kita untuk berjalan-jalan, berkeliling permukaan bumi. Nah, tentu sama seperti di dalam pesawat tadi, kita tidak bisa berinteraksi dengan penduduk di luar pesawat. Ketika di bumi pun juga sama, kita tidak bisa berinteraksi dengan penduduk di luar bumi, yang kita hanya bisa berinteraksi pada penduduk yang ada di muka bumi. Kemudian, ketika bumi itu berputar mengelilingi matahari, ya, satu putaran itu disebut dengan 1 tahun, ya. 1 tahun itu dalam hitungan Masehi 365/4 hari. Ya. Nah, jarak putarannya 1 tahun itu atau kecepatan bumi berputar mengelilingi matahari itu sekali putar itu waktu tempuhnya adalah 30 km per detik. Wah, ini lebih cepat lagi ya. 30 km per detik berarti kalau misalnya 1 tahun ya berarti tinggal 30 km per detik dikalikan 60 detik dikalikan 60 menit, dikalikan 24 jam, dikalikan dengan 365 hari. Ya. Maka jarak yang ditempuh dalam waktu setahun itu kira-kira 346 juta kilometer. Gitu ya. Jadi sebetulnya sangat jauh sekali perjalanan yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita naik pesawat, kita buka jendela atau kita nggak bisa buka jendela ya, artinya kita mengintip melihat dari jendela itu, maka kita berada di atas awan. Atau misalnya kalau kita naik kereta, kita lihat dari jendela itu kita sedang mungkin berada di atas persawahan atau berada di atas jembatan atau mungkin ada di dalam terowongan dan sebagainya. Nah, ketika perjalanan kita di muka bumi yang 1 hari 1 malam 24 jam, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, ya. Nah, ketika pagi kita mengalami suasana matahari yang hangat. Ketika siang kita mengalami suasana matahari yang terik. Ketika sore kita mengalami suasana matahari yang sejuk. Ketika malam ada menjelang matahari terbenam ada mega merah ya di ufuk barat. Kemudian ketika masuk malam itu suasananya gelap gulita. Kemudian menjelang fajar sudah lagi terbit fajar itu ada ufuk merah di sebelah timur. Dan seterusnya begitu. Ya, dari perjalanan 24 jam mengelilingi bumi itu kita mendapati ada pergantian siang dan malam. Ada bagian bumi yang siangnya lebih lama, ada bagian bumi yang siangnya lebih cepat, ada bagian bumi yang memang siangnya sama dengan malam. Nah, hadirin sekalian tergantung pada titik mana kita berada. Itu jalan-jalan yang sudah dihantarkan bumi pada porosnya ya. Nah, kemudian ketika kita diajak lagi berjalan-jalan di mengitari matahari, maka kita menyaksikan ada perubahan musim yang terjadi di lingkungan kita. Ada musim hujan, ada musim panas. Mungkin pada belahan bumi yang lain ada musim semi, ada musim gugur dan sebagainya. Atau ada musim salju, atau ada bagian lain yang mungkin melihat mataharinya hanya beberapa jam saja. Ada bagian lain yang mungkin memang mataharinya di siang harinya lebih sangat panjang.
Atau mungkin kita bisa melihat berbagai aneka rasi bintang selama perjalanan itu, ya. Mungkin di bulan Januari melihat rasi bintang apa, di bulan Februari, di bulan Maret, dan seterusnya. Jadi hadirin sekalian, hakikatnya secara fisik kita sudah diajak berjalan-jalan oleh bumi ini yang kita pijak, baik secara rotasi, ya, itu kita sudah mengalami berbagai perubahan situasi. Ketika revolusi bumi juga kita sudah mengalami berbagai suasana, berbagai iklim. Dan tentunya ketika bumi juga beserta tata surya ini berputar lagi mengelilingi jagat angkasa raya, tentu rotasi saja sudah 909 jutaan kilometer yang kita alami. Tentu dengan mengikuti berbagai jagat raya ini sudah sangat jauh sekali perjalanan fisik kita sebetulnya yang mengarungi angkasa ini. Cuma sama seperti kita naik pesawat. Berarti walaupun jarak tempuhnya bisa 1000 km per jam, ya, tapi kita duduk saja di pesawat, nggak kemana-mana, ya, tak tahu sampai saja di tempat tujuan. Sama seperti hanya kita berada di muka bumi. Nah, bumi sudah mengajak kita berputar kemana-mana, tapi seolah-olah kita tidak kemana-mana, ya, seolah-olah kita hanya ada di sini. Jadi mungkin itu yang belum kita sadari. Jadi kalau bicara Isra, bicara perjalanan, bicara perjalanan fisik, sudah kemana-mana sebetulnya kita dihantarkan oleh bumi ini, cuma kita tidak menyadarinya. Ya. Hadirin sekalian, yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bukan sekedar perjalanan fisik. Ya, kalau perjalanan fisik sudah sebetulnya kita lalui, tapi kita tidak menjadinya. Yang lebih penting lagi adalah perjalanan rohani. Kalau Nabi melakukan perjalanan Isra itu, ya, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ya, menempuh sebuah perjalanan. Nah, kita juga bisa mengikuti perjalanan seperti itu, yaitu dengan mengikuti perjalanan rohani, ya. Nah, perjalanan Isra itu adanya di Lailan, ya, fi Lailan. Nah, hadirin sekalian, kalau fi Lailan itu di waktu malam. Nah, nanti mungkin silakan Anda yang ahli bahasa, silakan. Lailan itu adalah bahasanya nakiroh, ya, bahasanya umum. Artinya tidak hanya pada satu malam saja, tapi bisa malam apa saja, bisa malam kapan saja. Nah, perjalanan apa yang bisa kita lakukan di waktu malam dengan melakukan perjalanan rohani? Kalau misalnya surat Al-Muzammil menyebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Al-Muzammil menyebutkan bahwa Anda yang menjadi muzammil itu harus bangun di waktu malam. Mau ngapain? Ya, banyak terjemahan yang menyebutkan untuk sholat tahajud, ya. Jadi mohon maaf, ya, kalau ngomong sholat tahajud jangan pakai sholat muzammil. Di muzammil itu disebutkan adalah untuk ratil Quran tartila, untuk mempelajari Al-Quran dengan setartil-tartilnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sedetil-detilnya, dengan sebaik-baiknya. Jadi perjalanan di waktu malam selain istirahat, ya, juga harus bangun di waktu malam, bisa 1/4, bisa 1/3, bisa 2/3, ya. Untuk apa? Ratil Quran tartila, menjelajahi, menjalani, menapaki, ya, Al-Quran, gitu. Kemudian kalau waktu malam digunakan untuk sholat tahajud, misalnya Anda bisa melakukan kajian pada surat Al-Isra pada ayat yang lain, ya. Misalnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ya. Ya bahasa apa namanya? Pada ayat wa minal laili fatahajjat bihi, ya. Jadi ketika malam juga dianjurkan untuk melakukan salat tahajud, tapi ayatnya pakai surat yang di Al-Isra, bukan ayat yang di surat Al-Muzammil. Jadi hadirin sekalian, kalau
Nabi di malam-malam yang lain dia melakukan perintah untuk kumilail, untuk melakukan ratil Quran, untuk melakukan tahajjud bihi nafilatah, maka ini juga menjadi sunnah kita, ya, menjadi sunnah yang harus kita tempuh, yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Nah, kita melakukan perjalanan dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian kita melangkah ke surat Al-Baqarah, ketika berikutnya kita melangkah ke surat Al-Imran, ketika berikutnya kita melangkah ke surat An-Nisa, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Atau boleh juga yang namanya perjalanan rohani itu tidak mesti seperti perjalanan fisik, dari A ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Atau dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, ketika melakukan perjalanan rohani, Anda bisa dari mulai langkah 1, bisa mencoba loncat ke langkah ke-8, ke-10, ke-15, dan seterusnya. Ya. Nah, artinya ketika kita melakukan menapaki tilas, ya, melakukan perjalanan rohani itu, kita menelusuri cakrawala Al-Quran, ya, kita mendalami cakrawala Al-Quran sehingga kita bisa menemukan berbagai aneka peristiwa, ya. Kalau mungkin orang sekarang ini hanya duduk manis saja di rumah, mungkin dengan teknologi yang sekarang, misalnya pakai teknologi televisi, ya, sambil duduk aja di rumah, kita bisa menyaksikan berbagai peristiwa di muka bumi hanya dari satu layar kaca. Atau mungkin teknologi yang lebih kekinian, misalnya pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet dan sebagainya, kita hanya duduk di sini, ya, tapi kita bisa bertemu dengan berbagai aneka sahabat, dengan berbagai relasi, dengan berbagai kolega di berbagai tempat. Bisa sambil berinteraksi, bisa sambil ngobrol. Ya, itu teknologi yang diciptakan oleh manusia. Apalagi teknologi yang diciptakan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Nah, ketika kita bisa membuka Al-Quran, kita buka surat Al-Isra ayat 1. Padahal surat Al-Isra ayat 1 itu hanya ngomong Isra saja, belum ngomong Mi'raj. Ya. Tapi kenapa ceritanya sudah sampai sejauh mana? Nah, hadirin sekalian, ketika kita membuka surat Al-Isra ayat 1 itu, maka kita dapat pesan untuk melakukan sebuah perjalanan, ya, untuk melakukan sebuah Isra filailan. Kemudian pada ayat 2 misalnya, ketika kita menelusuri surat Al-Isra, kita bertemu dengan Nabi Musa. Pada ayat 3 kita bertemu dengan Nabi Nuh, dan seterusnya dan seterusnya. Atau melakukan perjalanan pada ayat-ayat lain, atau surat-surat lain, maka kita bertemu dengan para rasul. Memang bertemunya kita dengan para rasul tidak interaktif, ya, tidak bisa mengusulkan, ngomong dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, kalau kita mengusulkan sesuatu, nanti yang timbul adalah subjektivitas kita, ya, hawa kita. Makanya kita melakukan perjalanan itu menelusuri cakrawala Al-Quran itu lewat media ratil Quran atau tidak, lewat media tilawah, lewat media qiraah dan sebagainya, filailan, maka perjalanan itu menjadi perjalanan rohani kita, ya, perjalanan rohani kita yang menghantarkan kita dari surat A ke surat B ke surat C dan seterusnya. Nah, hadirin sekalian, berarti kita harus mulai meluruskan, ya, meluruskan pemahaman bahwa Isra-nya kita itu adalah menapaki atau menjelajahi cakrawala ilmu yang diajarkan, yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, dari mana ke mana? Ya tentu kalau kita menapaki, menjelajahi Al-Quran, berarti tujuannya adalah minaz zulumati ilan nur, ya, dari zulumat ke titik nur. Yang kemarin-kemarin kehidupan kita, kehidupan kelam, maka kita mulai melangkah kepada kehidupan yang terang benderang. Ya. Nah, ketika kita menapaki ayat-ayat Al-Quran, maka disitulah linuriyahu min ayatina. Allah menggambarkan, menjelaskan ayat-ayatnya. Kalau kita sudah menapaki, maka kita akan tergambar, ya, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diungkapkan oleh Allah. Kita bisa bertemu dengan berbagai para rasul dalam kisah-kisahnya,
dalam segala peristiwanya, dalam segala pahit getirnya perjuangan dakwah para rasul. Nah, ketika kita sudah mulai melangkah dari mulai minaz zulumati ila nur, maka disitulah barokna haulahu, ya, yang ingin disampaikan. Jadi langkah yang dituju dari mulai kehidupan kelam, kehidupan zulumat menuju kepada kehidupan nur, disitulah kehidupan yang barokah, barokna haulahu, ya, kehidupan yang diberkahi, kehidupan yang aman, damai, tentram, yang ingin diwujudkan. Hadirin sekalian, lalu mi'rajnya di mana? Ya, nah ketika kita sudah menapaki Isra, ya, kita sudah menjelajahi cakrawala ilmu dari Al-Quran, seayat demi seayat, satu surat melangkah kepada surat-surat berikutnya, maka semakin lama waktu yang kita tempuh, semakin banyak ayat-ayat yang kita kaji, semakin banyak surat-surat yang kita lalui, maka kita menuju kepada perjalanan akhir kita. Hadirin sekalian, mi'rajnya di mana? Nah, kalau mi'raj itu asal katanya arroja, ya. Arroja menjadi mi'raj. Mi'raj itu isim alat, ya. Jadi alat untuk naik. Nah, alat untuk naik tergantung mau kemana naiknya, ya. Kalau mungkin cuma naik dari lantai 1 ke lantai 2 cukup pakai tangga, ya. Cukup pakai tangga rumah atau tangga bambu atau tangga kayu, ya. Tapi kalau mungkin nanti naiknya lebih tinggi lagi, ya mungkin pakai lift misalnya, atau mungkin naiknya lebih tinggi lagi pakai pesawat. Naik yang lebih tinggi lagi mau, ya, artinya pakai roket dan sebagainya, ya. Jadi alat-alat yang digunakan untuk naik disesuaikan dengan naiknya mau kemana. Nah, tapi apakah yang namanya itu selalu fisik kita, raga kita itu ada di atas? Kalau misalnya anak sekolah naik kelas, yang tadinya kelas 4 menjadi kelas 5 misalnya, apakah ruang kelasnya juga ikut naik? Ya, mungkin tadinya ruang kelasnya ada di lantai 4, karena sekarang kelas 5, ruang kelasnya sekarang ada di lantai 5. Apa seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi misalnya yang kelas 5, yang kelas 6 adanya di bawah. Tapi yang kelas 3, yang kelas 4 adanya di atas. Ruang kelasnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini bukan bicara tempat, bukan bicara fisik, ya. Tapi ketika anak itu naik kelas, maka ilmunya bertambah, ya. Pelajarannya bertambah. Mungkin soal-soal ujiannya bertambah, ya. Mungkin bertambah sulit, ya. Wawasannya bertambah luas dan sebagainya. Jadi ketika kita ini diajak untuk naik kemana? Ya, apakah naik fisiknya? Kalaupun naik fisiknya mau kemana? Atau naik secara kualitasnya? Ya, kalau tadi anak sekolah kelas 4 naik kelas 5, kualitasnya naik, ya, kualitasnya meningkat. Tapi fisiknya belum tentu, ya. Fisiknya bisa jadi ada di bawah, ya, dibanding kelas-kelas yang lebih rendah. Ya. Nah, sekarang kita ini manusia, harapannya untuk naik kemana? Tentu naik kepada kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau pada hadis disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu mi'raj, alat untuk naik menjadi mukmin. Jadi ketika kita ingin meningkatkan kualitas keimanan kita, maka alatnya, pembinaannya adalah media salat. Nah, kalau tadi pada saat Isra kita melakukan perjalanan ratil, perjalanan qiraah, perjalanan tilawah dari satu ayat ke ayat yang lain, ke ayat-ayat berikutnya, dari satu surat ke surat-surat berikutnya, maka semakin banyak ayat yang dilalui, semakin banyak wawasan yang dikuasai, semakin banyak pesan moral yang bisa yang diterima, semakin banyak mungkin hafalan yang ditambahkan. Maka apa yang sudah dipelajari di dalam media ratil, di dalam media tilawah, di dalam media qiraah, maka media tilawah, media ratil, media qiraah itu dibawa ke dalam media sholat.
sholat untuk meningkatkan derajat kita, ya, minazulumati ilan nur, untuk meningkatkan derajat kita. Apa kalau sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, sehingga ketika kita sudah meningkatkan derajat sholat itu, maka kita terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi apa yang terekam dalam perjalanan ratil, apa yang terekam dalam perjalanan qiraah, perjalanan tilawah, perjalanan mengkaji Al-Qur'an, mentadabur Al-Qur'an, mempelajari, menelaah Al-Qur'an, maka apa yang sudah kita pelajari seayat demi seayat kita bawa dalam kehidupan sholat untuk meningkatkan derajat kita. Jadi ketika kita sudah membina diri menjadi kehidupan sholat, maka derajat kita perlahan, ya, setahap demi setahap itu menjadi kualitas yang meningkat, kualitasnya naik secara kualitas, bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, iman kita menjadi iman yang lebih baik lagi, ya, ketakwaan menjadi ketakwaan yang lebih meningkat lagi, dan seterusnya. Jadi hadirin sekalian, bahwa perjalanan yang sudah kita lalui, baik pada media ratil, ya, media Isra, media tilawah, atau pada perjalanan media Mi'raj, media sholat, ya. Kalau kita nanti menelusuri saja surat Al-Isra ini, ya, pada ayat 1 disebutkan cerita Isra, ya. Kemudian pada ayat berikutnya Isra-nya bertemu dengan Nabi Musa, Isra-nya bertemu dengan Nabi Nuh, dan seterusnya dengan berbagai aneka pesan-pesan yang disampaikan. Maka pada bagian-bagian lain juga disebutkan, misalnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, dan seterusnya, ya. Jadi peristiwa Mi'rajnya disebutkan pada ayat bawah, yaitu kita kaitkan dengan hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin, pesan yang ingin disampaikan dalam surat Al-Isra juga pada ayat-ayat bawahnya itu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan seterusnya. Itu ketemu ayat yang bicara soal sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat itu dimulai ketika tergelincir matahari sampai malam, sampai lail, ya. Jadi sampai fajar. Jadi sholat itu mulai tergelincir matahari itu mulai dari zuhur. Jadi kalau kita berada pada titik siang hari itu, ya, nanti matahari pas di atas kepala, itu pas kalau garis lurus, ya, 90 derajat matahari itu belum zuhur, ya. Tapi bergeser sedikit saja 0, sekian derajat ke arah barat, maka sudah masuk waktu zuhur. Jadi bicaranya adalah tergelincir. Tergelincir itu artinya sudah mulai bergeser ke arah barat, ya. Sudah mulai bergeser dari titik puncak menuju kepada terbenam. Nah, itu dimulai dari waktu zuhur, kemudian nanti asar, kemudian nanti terbenam matahari maghrib, kemudian isya, kemudian fajar itu waktu subuh. Jadi ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, Isra-nya adalah perjalanan kita. Kalau fisik sudah nggak usah dibicarakan lagi. Kenapa? Karena bukan tujuan utama perjalanan fisik, ya. Yang pasti perjalanan fisik sudah diperjalankan oleh alam semesta ini, sudah kita keliling kemana-mana, ya. Cuma kita tidak menyadari. Yang penting adalah perjalanan rohani kita, ya. Perjalanan rohani menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih suci lagi, menjadi lebih bersih lagi, menjadi lebih baik lagi, ya. Jadi perjalanan rohani itu dimulai dari asra bi abdihi lailan. Nah, kalau kita ingin menjadi bagian dari abdihi-nya, ya, menjadi abdunnya, maka kita tinggal mencontoh teladan yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu ngapain saja di waktu malam? Nabi itu kalau surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil lail. Kemudian ratil Qur'an. Kalau pada surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ya, qum fa'anzir. Kalau pada surat Al-Isra itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, nanti dilanjutkan dengan aqimis sholata liduluki syams. Jadi sudah melakukan perjalanan safari menapaki ayat demi ayat yang sudah Allah turunkan, linuriyahu min ayatina, dalam rangka menjelajahi ayat-ayat Allah,
Maka selanjutnya kita lanjutkan dengan pembinaan sholat, minimal sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan sholat-sholat yang lainnya, ya. Maka itu menjadi langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam meneladani peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi hadirin sekalian, saya simpulkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi tolak ukur kita, ya, menjadi langkah awal kita untuk melakukan sebuah perjalanan. Saya tidak bicara peristiwa yang kemarin yang sudah kita alami, karena pasti kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi mulai titik ini, titik start ini ke depan, mari kita melakukan perjalanan ruhani, yaitu dengan melakukan langkah demi langkah, menelusuri ayat demi ayat, sehingga ayat-ayat Allah ini yang sudah diturunkan, yang sudah menjadi satu mushaf yang kita hadapi, mari kita telusuri, kita katakanlah safari, ya, kita melakukan perjalanan ini sehingga menjadi sebuah perjalanan yang memberikan kita penjelasan, wawasan yang lebih luas lagi, menangkap pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan. Kemudian sedikit demi sedikit, tidak mesti menunggu selesai 30 juz, karena tidak tahu itu kapan sampai selesainya 30 juz. Tapi seayat demi seayat yang sudah kita kuasai, yang sudah kita pahami, mari kita mulai jadikan sholat. Ya, kita mulai jadikan sholat untuk membina keimanan kita, agar menghantarkan kita menjadi mi'rajul mukminin, mencapai derajat yang mukmin. Kemudian agar mencegah kita ini dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi pesannya Isra adalah perjalanan untuk menapaki, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Kemudian Mi'rajnya adalah dari yang sudah kita pelajari ayat Allah itu kita bangun dalam kehidupan sholat. Setelah kehidupan sholat itu terbangun, maka pembinaan sholat itu menjadi pembinaan kita, kehidupan kita sehari-hari untuk mengamalkan apa yang sudah kita bina dalam kehidupan sholat menuju kepada kehidupan yang menjadi mukmin. Saudaraku semua, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun salah itu hanya kelemahan saya, kalaupun ada benarnya semata-mata datang dari budaya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.